Halo, welcome to Let's Share Home. Silakan masuk. Welcome to Let's Share Home untuk Reza dan Wahyu. Ini di sini jangan kaget. Ini di sini biasanya kan rumah sakit identiknya dokter. Di sini saya mau perkenalkan Let's Share Home. Jadi saya ada yayasan namanya Let's Share. Kami memfasilitasi pasien-pasien yang kurang beruntung dari daerah untuk bisa berobat ke Jakarta. Ini salah satu tempat tinggal mereka. Nah, ini salah satu pasien. Ini pasien yang sudah selesai operasi atresia esofagus atau dia terlahir tanpa tenggorokan. Dan ini 100% dari donasi teman-teman dan donatur Let's Share. Pertama kali Bu Dokter menangani pasien itu perasaannya gimana sih? Wah, pertama kali deg-degan dong. Aduh, gimana? Pertama sekali saya melihat pasien meninggal, saya nangis. Katanya guru-guru saya nggak boleh empati, tapi tidak boleh simpati. Jadi nggak boleh baper. Pastinya perasaannya deg-degan sih. Aduh, gimana? Saya bisa nggak ya? Oh iya, Dokter Bella. Kalau mau kedokteran, masuk kedokteran itu kan harus sekolah kedokteran dulu tuh ya. Nah, itu berapa lama sih ada suka dukanya nggak selama sekolah kedokteran itu? Pasti semua menjadi seseorang pasti akan melewati suka dan duka. Sekolahnya 3,5 tahun teori, kemudian 1,5 tahun praktek atau disebut koas. Kemudian ada lagi waktu tahun saya harus mengabdi pada pemerintah melalui internship. Jadi emang bertahap melalui proses suka dan duka yang luar biasa. Itulah bagian menjadi seseorang, itu tidak ada yang instan. Jadi Dokter Bella, tips dan triknya tuh gimana sih untuk mewujudkan mimpi khususnya sebagai dokter? Jadi harus tahu dulu cita-cita ini benar dari hati atau paksaan orang tua. Jangan sampai paksaan orang tua. Kedua, pastikan motivasi benar. Jangan, saya mau cari banyak uang lah apa akan jadi seorang dokter. Motivasi awalnya tidak bisa uang. Ketiga, be konsisten. Apapun yang akan dilakukan akan mengalami banyak tantangan seperti saya dari orang tua bahkan. Orang tua juga nggak boleh dulu jadi dokter. Tapi ketika Anda tahu itu yang terbaik dan adalah panggilan hidup, be konsisten dan raih itu bukan dengan cara menjatuhkan orang tapi dengan be your best. Oleh karena itu kita tidak boleh stop untuk belajar. Jadi kalau dokter itu belajar sepanjang hayat. Oh iya, Dokter Bella, kenapa sih pengen jadi dokter yang berbagi gitu, kayak membuat rumah Let's Share ini gitu? Alasannya apa? Oke, ini rumah Let's Share di bawah Yayasan Berbagi Indonesia atau Let's Share Indonesia. Itu kebetulan saya dan Dita Sudarjo foundernya. Alasannya kenapa itu saya dulu ketika masa sekolah itu saya ketemu pasien-pasien yang bayi-bayi lahir belum ada jaminan kesehatan. Oleh karena itu di sini yayasan kami membantu mereka untuk pembiayaan. Nah, saran saya teman-teman yang jadi dokter isinya motivasi jangan take, tapi kita give. Nanti kalau kita give itu nanti berkatnya atau uangnya dan semuanya akan plus lah. Jadi bagusnya punya hati passion jadi dokter yang emang ingin berbagi. Jadi berbagi itu konsepnya bukan hanya uang. Bisa waktu, perhatian, apa yang kita bisa kontribusikan. Ya sudah, ini nanti kita praktekkan hal-hal yang kita lakukan pertama kali sebagai orang awam yang bukan dokter. Gimana sih kalau ngatasin hal-hal yang seperti itu? Nah, ceritanya ini kita gimana kalau ketemu pasien di tengah jalan yang kita nggak tahu itu sadar atau tidak, habis kecelakaan atau tidak. Pertama benar, kalau dia nggak sadar langsung cek nadi. Cek nadi, kalau ini boleh, cuman biasanya kita tarik di sini ya. Kedua, benar aktifkan sistem emergency. Kita panggil, tolong bisa panggilkan ambulan, tolong dipanggilkan ini, bantuan intinya, jangan seorang diri. Ini ada nadinya ya, ceritanya dia ada nadinya. Kalau nggak ada nadi nanti lain cerita soalnya. Oke, angkat. Ini posisinya harus sejajar semua dan seirama. Jadi nggak boleh sampai hiperekstensi atau begini. Jadi lehernya harus sejajar. Bisa begini kalau sendirian. Kalau karena kita berdua, yuk kita angkat bersama. Tolong minta bantuan yang lain, bisa? Tolong dibantu pundaknya juga. 1, 2, 3. Ya. Lehernya tidak boleh goyang, Terus nanti di rumah sakit biasanya nanti akan dikasih collar neck dan lain-lain.
harus jatuh. Nah ini kasus kedua, ini ceritanya kalau menghadapi teman kita yang kejang. Oke gini, kemudian posisikan, ini kan pasti dia ngadep ke atas, dia biarin ngadep ke sebelah sini supaya supaya nanti ya. Nah, satunya gini. Posisi ini dibuat supaya ini semua mulutnya, semua air liur bisa ke bawah langsung, dan dengan posisi seperti ini lidahnya tidak tergigit. Jangan masukin semua ke dalam mulut. Ini cukup begini, itu nanti dia kan tidak menggigit lidahnya kok. Posisinya seperti ini. Terus kalau emang ada pertolongan, misalkan kejang berlanjut, segera bawa ke rumah sakit karena dia perlu oksigen. Kejang dengan kejang, asupan oksigen ke otak berkurang, sehingga dia nanti lama-lama bisa koma. Kalau dia kejang terus, langsung panggil bantuan, langsung dilarikan ke rumah sakit aja. We are Super Youth Kapsul.